Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah berkenan memberikan nikmat kepada kita, dan Allah terus akan memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan satu kajian topik tentang mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah, apa yang kita dengar atau apa yang diperdengarkan kepada kita, apa yang tidak sengaja kita dengar, apa yang kita lihat, atau apa yang diperlihatkan kepada kita, apa yang tidak sengaja kita lihat, semuanya yang kita rasakan hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu ayat di dalam surah Luqman ayat 12 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman, ketika Luqman menyampaikan hal ini kepada putranya, al-hikmah anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Masya Allah, ketika ini disampaikan, hal yang pertama diberikan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka bersyukur kepada Allah, maka sejatinya dia bersyukur atas apa yang dia rasakan. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini semuanya kita rasakan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah pun sampaikan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah, ini ayat sungguh sangat luar biasa, memberikan gambaran kepada kita, seandainya kita bersyukur maka akan ditambah kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seseorang itu kufur, ingkar, tidak mempercayai bahwasanya apa yang diberikan, apa yang dirasakan itu adalah pemberian Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Masya Allah, redaksi yang disampaikan oleh Allah ini sangat luar biasa. Ketika bersyukur akan ditambah, ketika kufur azab Allah sangat pedih. Bukan dikurangi redaksinya, tapi azab Allah sangat pedih. Artinya apa? Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tidak bersyukur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kemudian, mengapa mensyukuri nikmat Allah itu sangat penting? Karena pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Apapun yang kita rasakan saat ini, syukurilah. Berhusnuzon kepada Allah, syukuri. Karena dengan bersyukur itu Allah akan memberikan tambah kenikmatan. Apapun yang kita rasakan, karena itu adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur itu? Tentunya syukur yang kita implementasikan adalah bagaimana kita dalam hati kita menyadari bahwasanya ini adalah karunia dari Allah. Kemudian lisan kita menyampaikan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah.
Kemudian dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana kita akan mengimplementasikan rasa syukur dalam ucapan dan perbuatan? Berarti kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita diberikan fasilitas yang sangat luar biasa oleh Allah. Namun kemudian fasilitas yang diberikan itu kok kita tidak lakukan hal-hal sesuai yang diinginkan oleh Allah. Bukan kebaikan yang dilakukan, namun sebaliknya kejelekan yang dilakukan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada teman kita, namun pemberian kita itu tidak dipergunakan dengan semestinya, apa perasaan kita? Pasti kita akan kecewa. Kita akan kecewa dengan hal itu. Allah ketika memberikan nikmat kepada kita, penglihatan, pendengaran, kemampuan kita bisa melakukan sesuatu, ketika itu kita lakukan di jalan Allah, itulah bukti syukur kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Lisan kita bisa berucap. Betapa banyak orang yang tidak bisa berucap. Kita akan bisa merasakan nikmatnya berucap ketika kita melihat orang yang tidak bisa berucap. Kita akan bisa merasakan nikmatnya melihat ketika kita melihat orang yang tidak bisa melihat. Maka kemudian begitu nikmat Allah itu sangat harus disyukuri. Dan bahkan Allah pun mengaitkan antara syukur ini dengan zikir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah sampaikan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur kepada aku. Ini adalah upaya kita agar kita menjaga bagaimana kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita. Ketika kita mau bersyukur akan ditambah. Ketika kita kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Ini ancaman dari Allah. Semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur, baik dalam pemikiran, baik dalam lisan maupun dalam perbuatan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu wabarakatuh.